Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa syarif wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammadin salatan takunu likulli usrin yusra wa likulli hammin faraja wa likulli da'in dawa wa likulli saqamin aw suqmin shifa wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita Al-Ustaz Kiai Muhammad Yunus, Al-Ustaz Ahmad Fahri, Al-Ustaz Nihar, dan juga sama-sama kita hormati para orang tua kita, Bapak Ramli, Bapak Dayat, dan Bapak Cing Toi, dan seluruh hadirin hadirat jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmatnya, taufik hidayahnya, sehingga pada malam hari ini kita berkumpul untuk memperingati peristiwa kejadian yang agung, peristiwa yang Allah cantumkan dalam Al-Quran, peristiwa sebagai penghibur Rasulullah SAW, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Semoga dengan kita memperingati peristiwa ini menambahkan kecintaan kita, keyakinan kita, kemantapan iman kita kepada Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam tak lupa tercurahkan kepada junjungan kita Sayyidina Muhammad SAW, juga kepada keluarganya, sahabatnya, dan semua kita mendapatkan syafaat dari beliau di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW pada malam hari dari Masjidil Haram Mekah menuju Masjidil Aqsa Palestina. Dan Mi'raj adalah naiknya Nabi SAW dari Masjidil Aqsa sampai langit pertama, sampai tembus Sidratul Muntaha dan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW ketika Isra dan Mi'raj mengalami beberapa kejadian-kejadian, mengalami beberapa peristiwa-peristiwa, yang mana banyak peristiwa tersebut disebutkan oleh para ulama, disebutkan di dalam hadis-hadis. Di antaranya Nabi Muhammad SAW bertemu dengan para nabi-nabi. Nabi Muhammad SAW melihat surga dan neraka. Nabi menyaksikan orang-orang yang sedang mendapat kenikmatan dari Allah. Nabi juga menyaksikan orang-orang yang mendapatkan siksa azab dari Allah Subhanahu wa taala. Namun dari peristiwa yang terjadi tersebut ada satu peristiwa yang paling utama, yaitu bertemunya Nabi SAW dengan Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Dan setelah itu Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada Nabi Muhammad dan umatnya untuk mengerjakan sholat 5 waktu. Yang awalnya 50 waktu, kemudian atas perintah Nabi Musa alaihissalam kepada Nabi Muhammad SAW untuk meminta kepada Allah keringanan supaya dikurangkan oleh Allah, maka dengan rahmatnya Allah menguranginya menjadi 5 rakaat, 5 waktu. Hadirin rahimakumullah, coba bayangin kita satu hari satu malam sholat 50 rakaat, 50 waktu. Apakah kita mampu? Apakah kita sanggup? Jangankan yang 50 waktu, yang 5 waktu aja kadang kita suka telat, suka kesiangan, kadang kita nunda-nunda, baru azan, ntar dulu masih lama. Nah, apalagi yang 50 waktu, maka dengan rahmatnya Allah mengurangi sebagai rahmat kepada kita, karena Allah tidak memberatkan kepada umatnya sesuatu yang tidak ia mampu. Hadirin jamaah rahimakumullah, Rasulullah SAW bersabda, as-salatu imaduddin,
Salat itu adalah tiangnya agama. Maka barang siapa yang meninggalkan salat, maka dia telah meruntuhkan agamanya. Dan barang siapa yang menegakkan salat, maka dia telah mendirikan agamanya. Maka dari itu, seseorang muslim tidak boleh meninggalkan sholat dalam keadaan apapun, kapanpun, dimanapun. Selagi akalnya masih ada, selagi dia masih waras, tetap wajib melaksanakan sholat. Baik dalam keadaan sakit, sehat, berpergian, di rumah, di pasar, di gunung, di laut, tetap diwajibkan untuk melaksanakan sholat. Bahkan Rasulullah SAW dalam keadaan perang pun tetap sholat, bagaimana telah disebutkan dalam hadis-hadis. Maka begitu besar ancaman Allah, siksaan Allah, peringatan Allah bagi orang-orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka dicatat namanya di pintu neraka. Lihat bagaimana betapa pedihnya ancaman Allah kepada orang-orang yang meninggalkan sholat. Maka pada saat Isra Mi'raj, Nabi melihat ada orang yang disiksa oleh malaikat, orang yang kepalanya dihancurkan, kemudian diutuhin lagi, dihancurin lagi, diutuhin lagi. Maka Nabi pun bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, siapakah mereka ini? Maka malaikat Jibril bilang, mereka adalah orang-orang yang kepalanya berat ketika melaksanakan sholat. Maksudnya orang-orang yang tidak mendirikan sholat. Nah, maka tugas kita, jangan sampai kepala-kepala macam ini ada di rumah kita. Jangan sampai kepala-kepala ini ada di keluarga kita, tetangga kita, sahabat kita. Kita ajak mereka untuk melaksanakan sholat. Kita suruh mereka melaksanakan sholat. Kita suruh anak-anak kita, istri kita, tetangga kita, sahabat kita. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, alimus sabiyya as-salata li sab'i sinin wadribuhu 'alaiha min ashri sinin. Ajarkanlah anak kalian sholat ketika berumur 7 tahun, dan pukullah ketika dia meninggalkan sholat pada umur 10 tahun. Pukulannya dengan pukulan yang mendidik, bukan pukulan yang melukai, yang bikin patah tulang, yang bikin pincang dan sebagainya. Maka dari itu, ayo kita senantiasa menghidupkan sholat 5 waktu. Apalagi kita tambah dengan sholat berjamaah di masjid, supaya mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik hidayah kepada kita untuk senantiasa bisa mengerjakan sholat 5 waktu. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan.